Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekali, setelah kita mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan kesombongan, bahayanya, sebab-sebabnya dan cara mengobatinya, kali ini kita akan membahas salah satu penyakit hati yang paling halus, yaitu ujub. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita dengarkan dengan seksama. Kita hayati dan kita resapi agar kita bisa waspada dengan yang dinamakan ujub. Ujub ialah racun halus dalam ibadah. Di antara penyakit hati yang paling halus namun paling mematikan, ada satu racun yang sering tidak disadari oleh para pencari jalan kebaikan. Ia menyelinap dalam ibadah yang tampak khusyuk, menempel dalam amal yang tampak mulia, dan membusuk di balik kebaikan yang dipuji manusia. Racun itu bernama ujub, yaitu kagum pada diri sendiri. Dalam kitab monumental Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengupas penyakit ini dengan begitu dalam dan tajam, seakan mengajak kita menelusuri lorong-lorong tersembunyi di dalam hati manusia yang penuh jebakan. Bukan hanya mereka yang bermaksiat yang terancam ujub, bahkan orang-orang yang banyak ibadah, ahli ilmu, dan para zahid pun rentan terperosok ke dalam jurang kesombongan terselubung ini. Makna ujub. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ujub adalah merasa takjub terhadap diri sendiri, menganggap bahwa kebaikan yang ada dalam dirinya adalah semata-mata karena dirinya sendiri, bukan karena anugerah Allah. Ia merasa bahwa amal, ilmu, atau kedudukannya adalah hasil usahanya yang layak dibanggakan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ujub adalah berkata dalam hati, "Aku hebat, amalku sudah banyak, aku lebih baik dari yang lain." Namun, perasaan itu tidak selalu diucapkan, ia seringkali hanya bersemayam di dalam hati yang tidak disucikan. Dan disitulah bahayanya. Ujub seperti api dalam sekam, membakar tanpa asap, menghanguskan amal tanpa disadari. Al-Ghazali berkata, orang yang terkena ujub akan merasa dirinya besar, sedangkan orang lain kecil. Ia merasa cukup dengan amalnya, dan lupa bahwa semua keberhasilan adalah dari Allah semata. Penyebab timbulnya ujub. Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa penyebab timbulnya ujub, antara lain. 1. Banyaknya amal. Seseorang yang rajin beribadah salat malam, puasa sunnah, membaca Al-Quran kadang terjebak dalam perasaan bahwa dirinya sudah menjadi hamba yang sempurna. Ia mulai melihat amal sebagai kepemilikan, bukan titipan. Ia merasa telah menaklukkan nafsunya, dan lupa bahwa istiqamah dalam ibadah adalah karunia, bukan prestasi. Al-Ghazali menegaskan, ibadah adalah hak Allah, bukan alasan untuk membanggakan diri. Bila seseorang lupa bahwa dirinya hanyalah hamba, maka amal ibadah yang ia banggakan bisa berubah menjadi bumerang yang mencelakakan. 2. Ilmu dan kepandaian. Ilmu adalah cahaya, tetapi ia bisa menjadi bara api jika dibarengi dengan ujub. Seorang penuntut ilmu, seorang dai, atau bahkan seorang ulama, sangat rentan tergelincir dalam ujub. Ketika ia merasa lebih tahu, lebih pandai, dan lebih paham dari orang lain, lalu mulai memandang rendah orang awam, maka disitulah ujub mulai menguasainya. Imam Al-Ghazali berkata, siapa yang merasa bangga karena ilmunya, dan memandang rendah orang lain yang tidak tahu, maka ilmunya telah menjadi hijab antara dia dan Allah. Ilmu seharusnya mendekatkan kepada kerendahan hati. Tapi, ujub menjadikannya topeng keangkuhan. 3. Keturunan dan nasab. Sebagian orang merasa dirinya lebih mulia karena keturunan atau nasab. Ia bangga karena berasal dari keluarga ulama, keturunan ningrat, atau nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Padahal, Allah tidak memandang nasab dan rupa, melainkan hati dan amal. Ujub karena nasab adalah kebodohan yang tersembunyi. Apa arti darah keturunan jika hati penuh keangkuhan? Nabi Nuh, alaihi salam adalah ayah dari anak durhaka,
dan Nabi Ibrahim adalah putra dari ayah penyembah berhala. Maka, kemuliaan tidak diwarisi oleh darah, tapi oleh ketakwaan. 4. Kekayaan dan dunia. Harta juga dapat menjerumuskan ke dalam ujub. Ketika seseorang merasa bangga dengan kekayaannya, mobil mewahnya, rumah besarnya, ia mulai meremehkan yang lain. Ujub membuatnya lupa bahwa semua itu hanya titipan yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Sesungguhnya harta adalah ujian, dan manusia diuji bukan pada jumlahnya, tetapi pada sikap terhadapnya. Imam Al-Ghazali mengingatkan, ujub karena harta adalah penyakit orang kaya yang lalai. Dan lalai adalah awal dari kehancuran hati. Bahaya, ujub menurut Al-Ghazali. Setelah menjelaskan sebab-sebabnya, Imam Al-Ghazali menggambarkan bahaya ujub dengan kalimat yang menggugah hati. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi amal daripada ujub. Karena, ujub menghancurkan amal seperti api membakar kayu kering. Apa maknanya? Bayangkan seseorang bersusah payah beribadah sepanjang malam. Ia menahan kantuk, bangun tahajud, menangis dalam doanya. Tapi di pagi harinya, ia berkata dalam hati, lihat betapa hebatnya aku, orang lain masih tidur, aku sudah sujud. Maka seketika itu pula, amalnya hangus oleh api ujub. Inilah bahayanya. Ujub merusak keikhlasan. Ujub menimbulkan rasa cukup. Ujub menutup pintu taubat. Ujub membutakan dari kesalahan. Imam Al-Ghazali bahkan menyebutkan bahwa, ujub lebih berat dari maksiat. Sebab pelaku maksiat masih bisa merasa bersalah dan bertaubat, sementara orang yang ujub merasa sudah cukup dan tidak butuh taubat. Kisah dan perumpamaan. Dalam Ihya, Al-Ghazali menukil kisah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ia beribadah bertahun-tahun hingga dikenal sebagai orang solih. Namun dalam hatinya, tersembunyi rasa ujub. Ia memandang dirinya sebagai ahli surga dan menilai orang lain rendah. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi saat itu, bahwa amal orang itu tidak ada nilainya karena hatinya penuh kesombongan. Begitu halusnya penyakit ujub, sehingga orang yang terkena bisa tetap merasa dirinya benar, bahkan sangat benar. Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan indah. Ujub seperti orang yang memakai baju putih bersih, lalu berjalan di jalan berlumpur, tapi ia tak sadar bajunya mulai kotor karena ia terus memuji diri sendiri. Amal itu seperti pakaian putih. Bila tidak dijaga dengan keikhlasan dan kerendahan hati, maka ia akan ternoda oleh ujub. Tanda-tanda orang yang terkena ujub. Imam Al-Ghazali menyebut beberapa tanda orang yang terjangkit ujub. 1. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain, baik karena amal, ilmu, atau nasab. 2. Suka memuji dirinya sendiri, meskipun dalam hati. 3. Tidak suka dikritik, karena merasa sudah benar. 4. Enggan belajar dari orang lain, karena merasa lebih tahu. 5. Menganggap ibadahnya sudah cukup, dan tidak merasa butuh nasihat. Tanda-tanda ini kadang kecil, tapi jika dibiarkan, ia akan tumbuh menjadi pohon kesombongan yang mengakar. Sahabat yang budiman, ujub adalah penyakit hati yang sangat halus, namun sangat berbahaya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menggambarkannya sebagai racun yang merusak dari dalam, membakar amal, dan memutuskan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, setelah kita menyingkap hakikat ujub, sebab-sebabnya, tanda-tandanya, dan bahayanya dalam bagian pertama, kini kita masuk pada perkara yang lebih penting, bagaimana mengobati penyakit ujub dari hati. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa, ujub adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari maksiat lahiriah. Namun sebagaimana Allah menciptakan penyakit, Dia juga membuka pintu pengobatan dan penyembuhan bagi siapa yang ingin kembali. Langkah pertama, mengenali diri sebagai hamba. Langkah awal untuk menyembuhkan ujub adalah mengenali hakikat diri sendiri sebagai hamba.
Bahwa kita ini lemah, tak berdaya, dan semua yang kita miliki hanyalah titipan. Imam Al-Ghazali berkata, ketika engkau merasa bangga dengan amalmu, lihatlah siapa dirimu. Engkau hanyalah tanah yang berjalan, air yang kotor, dan ruh yang penuh kelemahan. Dari mana datangnya kekaguman? Orang yang sadar bahwa dirinya diciptakan dari tanah yang hina, tidak akan mudah merasa tinggi. Bahkan, semakin ia mengenal jati dirinya, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Dan dari pengenalan itulah tumbuh tawadu yang mengikis, ujub hingga ke akar. Langkah kedua, menyadari bahwa amal adalah karunia, bukan prestasi. Imam Al-Ghazali mengajarkan untuk melihat amal sebagai hadiah dari Allah, bukan hasil usaha diri sendiri. Karena jika Allah tidak memberi taufik, tidak ada satupun amal yang bisa dilakukan. Bayangkan, betapa sering kita berniat bangun tahajud, tapi tetap tertidur. Kita ingin khusyuk, tapi hati melayang kemana-mana. Kita ingin sabar, tapi sering marah. Jika bukan karena pertolongan Allah, bahkan takbiratul ihram pun tak bisa kita lafazkan. Oleh sebab itu, siapa yang menyandarkan amalnya pada dirinya, maka ia telah tertipu. Tapi siapa yang menyandarkannya kepada Allah, maka ia akan terus bersyukur dan rendah hati. Dalam Ihya, Al-Ghazali menuliskan, orang yang mengira amalnya adalah hasil usahanya sendiri, maka ia telah lupa siapa yang memberi daya. Langkah ketiga, merenungkan kebesaran Allah dan kelemahan diri. Ujub lahir karena merasa hebat. Maka obatnya adalah merenungi kebesaran Allah dan kehinaan diri. Jika kita menatap langit yang luas, bintang yang tak terhitung, dan bumi yang kokoh, lalu menyadari bahwa kita ini hanya setitik debu, maka perasaan agung terhadap diri akan hancur. Imam Al-Ghazali berkata, sesungguhnya mengingat kebesaran Allah akan menghancurkan kebanggaan terhadap diri sendiri. Seperti lilin yang meleleh di bawah terik matahari, begitu pula, ujub akan mencair ketika hati tersinari cahaya keagungannya. Langkah keempat, mengingat aib dan dosa diri. Salah satu cara paling ampuh untuk mengikis ujub adalah dengan mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang tampak maupun tersembunyi. Bahkan, bila amal kita tampak banyak, dosa-dosa kita mungkin lebih besar dari apa yang kita kira. Al-Ghazali menyebutkan, janganlah engkau tertipu dengan amalmu yang sedikit, lalu lupa akan dosamu yang banyak. Orang yang senantiasa merenungi aib dirinya, tidak akan sempat membanggakan amal. Bahkan ketika ia berbuat baik, ia khawatir amal itu tidak diterima. Inilah sifat orang solih, selalu merasa belum cukup, selalu mengharap rahmat, bukan mengandalkan amal. Langkah kelima, menjaga niat dalam ibadah. Ibadah tanpa niat yang lurus akan menjadi lahan subur tumbuhnya ujub. Maka Al-Ghazali mengingatkan untuk meluruskan niat sebelum, selama, dan sesudah beramal. Niat itu ibarat akar. Bila akar rusak, maka pohon amal pun akan tumbang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika niatnya karena Allah, maka amal akan tetap bersih walau tak dipuji. Tapi bila niatnya karena ingin dilihat, dipuji, atau dibanggakan, maka amal itu akan berubah menjadi beban. Orang yang menjaga niat tidak akan mudah ujub, karena ia sadar bahwa ia hanyalah perantara, bukan pelaku utama. Langkah keenam, melihat kelebihan orang lain. Salah satu penyebab ujub adalah memandang diri lebih baik dari orang lain. Maka, untuk menyembuhkannya, kita harus melatih hati untuk melihat kelebihan orang lain dan menyadari kekurangan diri. Imam Al-Ghazali berkata, jangan pernah merasa bahwa engkau lebih baik dari orang yang bermaksiat, karena bisa jadi ia bertaubat, dan engkau belum tentu diterima. Orang yang benar-benar bertakwa, selalu melihat orang lain lebih baik darinya. Ia berkata dalam hati, mungkin orang itu lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih jujur daripada aku.
Dengan demikian, ia menanamkan kerendahan hati dan mencabut benih ujub. Langkah ketujuh, membiasakan diri menyembunyikan amal. Amal yang dipuji dan disaksikan manusia lebih berpotensi menumbuhkan ujub. Maka, salah satu terapi utama adalah menyembunyikan amal. Al-Ghazali dalam Ihya mengatakan, amal yang tersembunyi lebih dekat kepada keikhlasan, dan lebih jauh dari ujub. Seorang salaf berkata, aku berdoa kepada Allah agar bisa menyembunyikan amal seperti aku menyembunyikan dosa. Beribadahlah dalam kesendirian, bersedekahlah tanpa diketahui, berdoalah dalam gelap malam, di sanalah Allah melihat ketulusan, dan ujub tak akan tumbuh karena tak ada yang perlu dibanggakan. Langkah ke-8, selalu berdoa minta dijauhkan dari ujub. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka, jangan berhenti berdoa. Ya Allah, jauhkanlah hatiku dari ujub, riya, dan sumah. Tanamkan dalam jiwaku rasa butuh kepadamu, dan hancurkan kebanggaan terhadap diri sendiri. Doa adalah benteng hati. Ia menjaga jiwa dari penyakit yang merusak amal. Maka jangan sepelekan kekuatan doa dalam perjuangan membersihkan hati. Kisah-kisah inspiratif yang mengikis ujub. Imam Al-Ghazali banyak mengutip kisah orang solih yang luar biasa rendah hati meski memiliki amal luar biasa. Salah satunya adalah kisah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang zuhud dan adil. Suatu ketika ia berkata, seandainya tidak ada hari akhir, aku tidak akan menjadi khalifah. Ia tidak pernah merasa hebat, meski dikenal sebagai pemimpin paling solih setelah Khulafa Rasyidin. Ia menangis setiap malam karena takut amalnya tak diterima. Inilah contoh hati yang bebas dari ujub. Begitu pula kisah Imam Al-Ghazali sendiri. Meski ilmu dan amalnya sangat luas, ia tetap menulis dengan penuh kerendahan hati. Dalam Ihya, ia tidak pernah memuji dirinya sendiri. Bahkan ia memperingatkan bahwa siapa yang menulis untuk kemasyhuran, maka ia telah tertipu. Ciri-ciri hati yang bersih dari ujub. Setelah berjuang membersihkan hati dari ujub, akan tumbuh tanda-tanda kebaikan. 1. Merasa selalu butuh rahmat Allah, bukan mengandalkan amal. 2. Merasa belum cukup dalam ibadah, meski sudah banyak beramal. 3. Enggan memuji diri sendiri atau menyebut amal-amalnya. 4. Selalu bersyukur, bukan membanggakan diri. 5. Merasa gembira bila orang lain lebih baik darinya. Inilah tanda-tanda hati yang sehat, yang siap menampung cahaya iman, dan menjauh dari api ujub. Sahabat yang dirahmati Allah, ujub bukanlah penyakit sepele. Ia merusak dari dalam, membatalkan amal, dan menumbuhkan benih kesombongan. Namun dengan mengenal diri, menyadari bahwa semua berasal dari Allah, dan terus menjaga hati dengan zikir dan doa, maka ujub dapat ditundukkan. Setelah kita telah menyelami 8 langkah mengobati ujub, serta menyaksikan bagaimana para ulama menjaga diri dari penyakit ini, semoga, insya Allah, kita akan menyelami tingkatan ujub yang lebih halus, termasuk ujub dalam dakwah, dalam ilmu, dan dalam amal tersembunyi. Kita juga akan membahas bagaimana menumbuhkan kerendahan hati sebagai pakaian orang beriman. Setelah kita mengurai makna, sebab, dan pengobatan penyakit ujub dalam 2 bagian sebelumnya, marilah sekarang kita menapaki lapisan terdalam dari penyakit ini, bentuk-bentuknya yang paling tersembunyi, yang bahkan tidak disadari oleh orang yang sedang berada di puncak ketaatan. Inilah wilayah paling rawan dalam kehidupan orang-orang solih, para penuntut ilmu, dai, bahkan para wali Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajak kita untuk masuk ke dalam ranah hati terdalam, tempat di mana ujub bisa menyamar sebagai keikhlasan, dan kesombongan bisa memakai jubah ketawaduan. 1. Ujub dalam amal tersembunyi. Seseorang bisa melakukan amal ibadah secara rahasia salat malam di sepertiga malam, menangis dalam sujud, sedekah tanpa diketahui,
dan membaca Al-Quran tanpa suara. Namun, jika dalam hatinya timbul rasa bangga bahwa ia telah berhasil merahasiakan amal, itulah ujub dalam amal tersembunyi. Al-Ghazali mengingatkan, orang yang merasa bangga karena mampu menyembunyikan amalnya, berarti ia masih menoleh kepada amal, bukan kepada Allah. Ini adalah jebakan halus bagi ahli ibadah. Ia merasa telah lolos dari riya, tapi terjatuh ke dalam ujub. Ia tidak memamerkan amal kepada orang lain, tetapi memamerkannya dalam batin kepada dirinya sendiri. 2. Ujub dalam ilmu dan dakwah. Bentuk lain yang sangat berbahaya adalah ujub dalam ilmu dan dakwah. Banyak orang terjebak merasa bangga karena bisa menyampaikan ceramah dengan indah, menjelaskan ayat-ayat Allah dengan fasih, atau menulis artikel dan buku yang menginspirasi. Ketika seorang penuntut ilmu atau dai berkata dalam hatinya, "Orang-orang membutuhkan ilmuku. Aku paham tafsir lebih dalam dari yang lain. Tanpa aku, mereka akan tersesat." Maka ia telah membuka pintu, ujub dan takanur dalam berdakwah. Al-Ghazali dengan sangat tajam berkata, siapa yang menyangka bahwa manusia mendapat hidayah karena lisannya, bukan karena taufik Allah, maka ia telah terperdaya oleh ujub. Ingatlah, yang memberi hidayah adalah Allah, bukan kita. Ilmu adalah cahaya, tetapi jika ia dibanggakan, maka cahayanya akan redup, dan yang tersisa hanya puing-puing kebanggaan kosong. 3. Ujub dalam ketawaduan palsu. Yang paling menyedihkan adalah, ujub dalam tawadu kerendahan hati ya, seseorang bisa jatuh ke dalam kesombongan karena merasa dirinya telah rendah hati. Seseorang berkata, aku tidak ingin dipuji, aku tawadu. Tapi dalam hatinya, ia bangga karena telah menghindari pujian. Aku ini bukan siapa-siapa. Tapi ucapannya itu ditujukan agar orang lain berkata, Masya Allah, betapa tawadunya dia. Imam Al-Ghazali memberi peringatan keras. Ada orang yang berpura-pura tawadu, padahal hatinya penuh ujub karena merasa telah bersikap tawadu. Ia seperti orang yang membakar kain kafan dengan api dari dalam. Artinya, ia merusak tawadu dengan rasa bangga tersembunyi. Sungguh, ini tingkatan ujub yang paling halus, dan hanya bisa dideteksi oleh hati yang jujur kepada Allah. 4. Ujub karena selamat dari maksiat. Ada pula bentuk ujub lain yang sangat halus, ujub karena tidak bermaksiat. Seorang ahli ibadah berkata dalam hatinya, Alhamdulillah, aku tidak seperti mereka yang lalai. Aku jauh dari zina, khamar, dan riba. Kalimat itu tampak syukur, namun terselubung perasaan lebih baik dari orang lain. Ia membandingkan amalnya dengan maksiat orang lain, bukan dengan rahmat Allah. Ia lupa bahwa kemampuan menjauhi maksiat pun adalah karunia, bukan hasil kekuatan diri. Dalam Ihya, Al-Ghazali mengutip perkataan seorang ulama salaf. Sungguh, melihat dirimu lebih baik dari satu orang pendosa saja, sudah cukup membuatmu binasa. Artinya, menganggap diri lebih baik, walau dari satu orang, adalah bentuk ujub yang bisa menghapus keikhlasan. 5. Ujub karena menjadi sumber inspirasi. Ada orang yang merasa dirinya telah menjadi panutan. Ia menginspirasi banyak orang, membawa pengaruh di media sosial, dan mengubah kehidupan banyak orang. Lalu dalam hatinya timbul perasaan, tanpa aku, mereka tidak akan berubah. Aku adalah pemicu kebaikan bagi banyak orang. Padahal, kemampuan menjadi inspirasi hanyalah limpahan rahmat Allah. Allah bisa mencabut pengaruh itu sekejap. Bahkan orang yang menjadi sumber hidayah bagi banyak manusia, bisa tergelincir karena ujubnya sendiri. Imam Al-Ghazali menulis, banyak orang yang dijadikan sebab kebaikan bagi orang lain, tapi dirinya sendiri menjadi sebab kebinasaannya. Ketawaduan, obat hakiki bagi ujub. Imam Al-Ghazali tidak hanya membongkar ujub, tetapi juga menunjukkan jalan penyembuhan yang hakiki, ketawaduan merendahkan diri karena Allah.
Ketawaduan bukan akting, bukan perkataan palsu, bukan penampilan merendah. Ia adalah cahaya dalam hati yang membuat seseorang merasa kecil di hadapan Allah, merasa lemah dalam segala hal, dan merasa tidak pantas dipuji. Ciri-ciri orang yang tawadu sejati. 1. Ia tidak menyebut-nyebut amalnya. 2. Ia lebih senang dipuji Allah daripada dipuji manusia. 3. Ia gembira jika orang lain lebih baik darinya. 4. Ia tidak silau dengan pujian, tidak terguncang oleh celaan. 5. Ia tidak suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Al-Ghazali berkata, orang tawadu itu seperti bumi, diinjak oleh semua makhluk, namun ia tetap memberi manfaat. Ketawaduan adalah rumah keikhlasan, tempat di mana amal tumbuh, hati menjadi tenang, dan cahaya Allah turun menyinari. Perumpamaan Al-Ghazali tentang hamba yang tertipu, ujub. Imam Al-Ghazali menutup pembahasan tentang ujub dalam Ihya Ulumuddin dengan sebuah perumpamaan yang menggugah. Orang yang kagum dengan amalnya seperti budak yang membawa hadiah kepada rajanya, padahal hadiah itu berasal dari raja pula. Lalu sang budak merasa sombong karena telah memberi hadiah, padahal semua berasal dari yang dia beri. Begitulah kita menyangka bahwa ibadah kita adalah pemberian untuk Allah, padahal semuanya berasal darinya. Lalu mengapa kita sombong atas sesuatu yang bukan milik kita? Inilah puncak kehinaan orang yang terkena, ujub tertipu oleh dirinya sendiri, dan merasa telah mencapai sesuatu padahal ia tidak punya apa-apa. Doa-doa Al-Ghazali untuk terhindar dari ujub. Imam Al-Ghazali tidak pernah merasa cukup dengan ilmu. Ia senantiasa menggantungkan hatinya pada doa, dan dalam Ihya, ia banyak menuliskan doa-doa untuk menjaga hati dari penyakit ujub, di antaranya. Ya Allah, bersihkan hatiku dari rasa bangga terhadap amal. Jangan biarkan aku menoleh pada diriku sendiri. Jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu melihat kekurangan, bukan kelebihan. Ya Allah, segala kebaikan adalah dari-Mu, dan segala keburukan berasal dari diriku. Maka jangan biarkan aku memuji diriku atas sesuatu yang bukan milikku. Doa adalah benteng terakhir sekaligus kekuatan terbesar dalam perjalanan menyembuhkan hati. Maka, jangan pernah berhenti memohon perlindungan dari penyakit yang tidak tampak ini karena ia bisa merusak jiwa tanpa kita sadari. Sahabat yang dirahmati Allah, kini kita telah sampai pada puncak pembahasan, ujub, penyakit hati yang paling tersembunyi namun paling merusak. Kita telah menyaksikan betapa ujub bisa menyelinap ke dalam amal tersembunyi, dalam ilmu, dalam dakwah, bahkan dalam kerendahan hati palsu. Ujub tidak bisa ditangkal hanya dengan ilmu. Ia butuh mujahadah jiwa, zikir yang mendalam, dan doa yang terus-menerus. Ia butuh pengakuan bahwa kita ini hamba yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan, dan tidak layak dibanggakan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu rendah hati, jujur dalam menilai diri, dan terus mengharap rahmat-Nya melebihi segala amal yang kita perbuat. Di akhir perjalanan jiwa ini, marilah kita menundukkan hati, membuka telinga batin, dan menyelam ke dasar makna. Karena sesungguhnya, ujub adalah racun paling halus yang menetes di setiap detik amal kita. Ia bukan sekadar kesombongan lahir, melainkan kesombongan dalam sunyi, yang mengendap di balik tangisan dalam sujud, bersembunyi di balik kebaikan yang nampak suci. Jika selama ini kita menyangka bahwa ujub hanya milik orang yang ria, ternyata tidak. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membuktikan bahwa ujub bisa tinggal bahkan dalam diri orang yang paling khusyuk, paling banyak amal, dan paling luas ilmunya. Dan justru disitulah letak bahayanya. Karena ia datang tanpa suara, namun merobohkan gunung-gunung amal yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Menilai diri dalam cermin akhirat. Cobalah duduk sejenak dalam sunyi. Tataplah cermin hati. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku beramal karena Allah, atau karena aku ingin merasa baik?
Apakah aku benar-benar rendah hati, atau hanya sedang memainkan peran tawadhu? Apakah aku menyebut-nyebut dosa dalam lisanku, tapi menyembunyikan kebanggaan dalam batinku? Jika kita temukan sedikit saja jawaban yang jujur, yang mengguncang hati, maka itu tanda bahwa Allah masih memberi kita cahaya untuk melihat kebenaran diri. Karena orang yang tidak mampu melihat ujub dalam dirinya, adalah orang yang paling keras tertipu. Ia seperti orang yang meminum racun dalam gelas emas, lalu berkata, "Ini minuman surga." Membangun amal dengan tanah kerendahan hati. Saudaraku, bayangkan amal kita seperti benih. Ia perlu ditanam di tanah. Tapi tidak semua tanah subur. Tanah yang keras karena ujub tidak akan menumbuhkan apapun. Yang bisa menyuburkan amal adalah tanah kerendahan hati, tanah pengakuan bahwa kita ini hamba lemah, yang hanya bisa mencium sujud karena diberi kekuatan olehnya. Al-Ghazali menulis dengan tinta hikmah. Amal adalah pohon, dan keikhlasan adalah airnya. Tapi pohon itu hanya bisa hidup bila ditanam di tanah rendah hati. Jika ditanam di atas tanah sombong, ia akan mati meski disiram ilmu dan ibadah. Maka jangan pernah biarkan amal kita tumbuh di atas tanah ujub. Karena yang tumbuh darinya hanyalah rumput liar pujian, yang tidak memberi ketenangan, hanya kelelahan. Mengapa ujub begitu dibenci oleh Allah? Ada satu rahasia besar yang dibisikkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya, bahwa ujub sangat dibenci oleh Allah karena ia menggerogoti inti ibadah yaitu kehambaan. Ibadah sejati lahir dari kesadaran bahwa kita ini kecil dan Allah Maha Besar. Tapi ketika ujub datang, kita membalik arah. Kita merasa besar, dan Allah menjadi terlupakan dalam hati kita. Seorang hamba yang ujub telah memutus urat nadi penghambaan, dan mulai membanggakan dirinya di hadapan Sang Pencipta. Bukankah itu bentuk paling nyata dari pengingkaran? Ibarat seorang budak miskin yang diangkat derajatnya oleh raja, lalu membanggakan mahkota pemberian itu seakan ia memilikinya sendiri. Lalu bagaimana mungkin kita mengangkat kepala, ketika semua yang kita miliki adalah pemberian? Air mata yang menyelamatkan amal. Sahabatku, jika engkau mendapati bahwa hatimu mulai mengeras karena ujub, maka carilah tempat sepi, bersimpuhlah, dan biarkan air mata membersihkan luka batinmu. Tangis yang lahir dari kesadaran bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah adalah air paling suci yang dapat menyucikan hati dari ujub. Al-Ghazali mengatakan, tidak ada obat yang lebih kuat dari air mata yang jujur. Karena air mata yang lahir dari penyesalan, akan meruntuhkan istana kebanggaan yang dibangun oleh setan. Menangislah, bukan karena dunia, tapi karena selama ini kita beramal, namun belum tentu diterima. Kita belajar, mengajar, beribadah, tetapi masih membawa secarik keangkuhan dalam hati. Tangis itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Tangis itu bukan kehinaan, tapi kemuliaan karena dari sanalah muncul pengakuan bahwa hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan kita, bukan amal-amal kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menutup pembahasan tentang ujub dengan nasihat yang sangat halus namun menghunjam. Ia menuliskan seolah berbicara langsung pada para pembaca, pada para penuntut ilmu, para dai, para ahli ibadah. Wahai saudaraku, janganlah engkau tertipu dengan amalmu, meskipun banyak. Janganlah engkau merasa aman dari tipu daya nafsumu, meskipun engkau telah berdakwah dan menangis dalam ibadah. Karena sesungguhnya, ujub lebih dekat kepada hati orang yang baik, daripada orang yang buruk. Dan, ujub lebih menghancurkan amal daripada maksiat, karena pelaku maksiat masih mungkin bertaubat, sedang orang yang ujub merasa tidak butuh taubat. Betapa dalam kata-kata ini, ia membalikkan cara pandang kita. Ternyata musuh terbesar kita bukanlah dunia, bukan syaitan, bukan maksiat orang lain tapi perasaan bangga terhadap diri sendiri.
Menutup perjalanan dengan doa dan harapan. Di penghujung perjalanan ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala, membuka kedua telapak tangan, dan membaca doa Imam Al-Ghazali yang begitu menyentuh hati. Ya Allah, jangan Engkau jadikan amal kami sebagai sebab kami terhalang darimu. Jangan Engkau biarkan kami menoleh kepada diri sendiri, lalu melupakan bahwa semua darimu. Ya Allah, bersihkan hati kami dari ujub, riya, sumah, dan takanur. Jadikan kami hamba-hamba yang tidak melihat kecuali Engkau, tidak berharap kecuali padamu, dan tidak mencintai selain karenamu. Dan akhir dari segala amal adalah harapan agar diterima. Karena tiada arti amal, jika tidak disambut dengan rahmat-Nya. Maka, janganlah terlalu percaya diri dengan amal, jangan merasa aman dengan zikir, sholat, puasa, atau dakwah. Tapi gantungkanlah segala harapan pada rahmat Allah, dan berharaplah agar hati ini tetap lembut, tetap rendah, dan tetap takut. Saudaraku yang mulia, terakhir, hati yang lembut, amal yang murni. Semoga setelah menyelami 4 bagian narasi ini, kita tidak hanya tahu tentang ujub, tapi mengakuinya, memeranginya, dan meninggalkannya. Karena sebaik-baik amal adalah amal yang murni, dan semurni-murninya amal adalah yang lahir dari hati yang tidak merasa diri pantas dipuji. Mari beramal dalam diam, menangis dalam sunyi, dan berjalan di dunia ini sebagai hamba yang tidak membawa apa-apa kecuali pengharapan kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Semoga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit membanggakan diri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.